dari DSKS. Pernyataan sikap Dewan Syariah Kota Surakarta tentang dukungan terhadap pembentukan regulasi yang mengatur pemberian sanksi pidana terhadap perilaku dan pihak yang mengkampanyekan perilaku LGBT nomor 032-DSKS-Romawi6-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang kami hormati, 1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat. 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 3. Presiden Republik Indonesia. Dukungan terhadap pembentukan regulasi yang mengatur pemberian sanksi pidana terhadap perilaku dan pihak yang mengkampanyekan perilaku LGBT. Dengan hormat, kami pengurus Dewan Syariah Kota Surakarta menyampaikan dukungan terhadap upaya pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian sanksi pidana terhadap perilaku maupun pihak yang secara aktif mengkampanyekan, mempromosikan, merekrut, memfasilitasi atau mendorong perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Sepanjang dilakukan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pancasila, serta ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan sikap ini kami sampaikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, agama, dan kehidupan berbangsa. 2. Bahwa seluruh agama yang diakui di Indonesia pada prinsipnya mengajarkan norma kesusilaan dan memandang hubungan seksual yang menyimpang dari ketentuan agama sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan. 3. Bahwa keluarga merupakan institusi dasar pembentukan bangsa. Setiap kebijakan negara perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional. 4. Bahwa penyebaran, promosi, dan normalisasi perilaku LGBT berpotensi menimbulkan perubahan nilai sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya bangsa, serta tujuan pembangunan karakter nasional. 5. Bahwa berbagai bentuk kampanye yang mendorong penerimaan dan normalisasi perilaku LGBT kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak dan generasi muda, patut menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi pembentukan karakter, moral, dan arah pembinaan generasi penerus bangsa. 6. Bahwa perlindungan terhadap anak dan generasi muda merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah-langkah preventif maupun represif terhadap berbagai bentuk pengaruh yang dinilai dapat mengganggu tumbuh kembang moral, sosial, dan spiritual mereka. 7. Bahwa ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh aspek pertahanan dan ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan moral, ketahanan keluarga, kualitas sumber daya manusia, serta karakter bangsa. Karena itu, kami memandang bahwa penyebaran dan normalisasi perilaku LGBT merupakan persoalan yang patut dipertimbangkan sebagai bagian dari ancaman terhadap ketahanan nasional, ketahanan sosial, ketahanan keluarga, dan pada akhirnya ketahanan nasional. 8. Bahwa kami mengapresiasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 57 tahun 2014
yang antara lain menegaskan keharaman perilaku homoseksual, lesbian, sodomi, dan pencabulan, serta merekomendasikan pemerintah dan DPR RI untuk menyusun regulasi yang memberikan sanksi terhadap perilaku tersebut dan tidak memberikan ruang bagi legalisasinya. 9. Bahwa pengaturan hukum yang jelas akan memberikan kepastian hukum, menjadi instrumen perlindungan masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa sesuai dengan cita-cita nasional. 10. Bahwa setiap pembentukan norma pidana harus tetap memperhatikan prinsip negara hukum, asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara, serta dilakukan melalui proses legislasi yang terbuka, demokratis, partisipatif, dan sesuai dengan konstitusi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan permohonan sebagai berikut. 1. Kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat agar terus memberikan pandangan, fatwa, rekomendasi, serta pertimbangan keagamaan kepada pemerintah dan DPR RI dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan persoalan LGBT sesuai tugas dan kewenangan MUI. 2. Kepada Ketua DPR RI agar menginisiasi dan mengkaji pembentukan regulasi yang mengatur pemberian sanksi pidana terhadap perilaku maupun pihak yang mengkampanyekan, mempromosikan, merekrut, memfasilitasi, atau mendorong perilaku LGBT melalui mekanisme legislasi yang konstitusional dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, nilai-nilai agama, budaya bangsa, serta kepentingan ketahanan nasional. 3. Kepada Presiden Republik Indonesia agar memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat mengenai perlunya pengaturan hukum terkait LGBT, serta mendukung langkah-langkah kebijakan yang diperlukan dalam rangka melindungi ketahanan keluarga, moral generasi muda, dan kepentingan bangsa sesuai dengan kewenangan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. 4. Kepada seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama memperkuat pendidikan agama, pembinaan keluarga, perlindungan anak, dan pembentukan karakter generasi muda sebagai upaya preventif dalam menjaga moralitas serta ketahanan bangsa. Kami juga menegaskan bahwa dukungan terhadap pembentukan regulasi ini tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap tindakan main hakim sendiri, kekerasan, persekusi, penghinaan, maupun bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan hukum. Segala bentuk penegakan hukum harus dilakukan oleh aparat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan partisipasi masyarakat dalam menjaga nilai-nilai agama, ketahanan keluarga, karakter bangsa, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kekuatan kepada seluruh pemimpin bangsa dalam mengambil kebijakan yang terbaik bagi agama, bangsa, dan negara. Demikian pernyataan sikap ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan dan kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa, khususnya masyarakat Surakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surakarta, 1 Juli 2026 atau bertepatan dengan 16 Muharram 1448 Hijriah. Sekretaris Jenderal DSKS Dr. Mulyanto Abdullah Khair, Ketua Tanfidi DSKS Ustadz Abdul Rahim Baksyir. Demikian pernyataan sikap dari DSKS yang sudah saya bacakan, cukup panjang, tapi semuanya insya Allah terbaik.
Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Waktu kami kembalikan kepada Pak Indro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku penyerahan termasuk dari Mutu Pak Presiden, Ketua RI maupun Ketua MU. Dimohon untuk bersama Mas Burhan sekaligus dari MUI Klaten bisa mendampingi penyerahan. Video sebentar aja, minta tolong video sebentar aja. Saya menyerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami menyerahkan pernyataan sikap dari DSKS yang diterima dari DPRD Kota Surakarta. Mohon diterima dengan Kami terima dan kita akan pola di secepatnya. Transportasi kan. Selanjutnya tanggapan dari pimpinan DPRD Kota Surakarta termasuk permohonan dukungan.